Tangis haru dan bahagia, bercampur dalam diri, Ajun Inspektur 1, Aibtu Jamaluddin dan sang istri, Siti Fatimah. Suami istri 3 orang anak ini, baru saja mendapatkan bantuan, 1 unit rumah baru, lengkap dengan perabotannya. Bukan karena menang undian, atau meraih juara dalam suatu lomba. Ini berkat rasa empati Kapolda Sulsel, Irjen Pol Nana Sujana dan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto. Sebab, Aibtu Jamaluddin, sudah 3 tahun terakhir, tidak berkantor di Polrestabes Makassar, akibat penyakit stroke yang diderita. Begitu juga dengan istrinya, Siti Fatimah, yang sudah 4 tahun belakangan, tak berdaya akibat penyakit yang sama. Penyerahan kunci rumah secara simbolik itu, berlangsung di Mapolrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Rabu, 8 Maret 2023, sore. Irjen Pol Nana Sujana, menyerahkan langsung kunci rumah baru untuk Aibtu Jamaluddin dan keluarganya, yang berlokasi di Moncongloe, Kabupaten Maros. Aibtu Jamaluddin, yang duduk di kursi roda, tak kuasa menahan haru, saat menerima kunci rumah, dari tangan Jenderal Bintang 2 itu. Suaranya terisak saat berucap, "Terima kasih banyak Jenderal." Begitu juga Siti Fatimah, air matanya seketika berkucur, membasahi pipi sembari mengusap pundak sang suami. Ketiga anaknya, yang turut hadir menyaksikan proses penyerahan kunci rumah, mengelus pundak sang ayah dan ibu. Usai menyerahkan kunci rumah, tanpa sungkan, Irjen Pol Nana Sujana, langsung mendorong kursi roda Aibtu Jamaluddin, menuju mobil ambulans untuk melihat langsung rumah barunya. Sementara kursi roda, sang istri Siti Fatimah, didorong Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto. Selain Aibtu Jamaluddin, pada momentum yang sama, seorang ASN Polda Sulsel, juga menerima bantuan rumah layak huni itu. Penyerahan bantuan rumah itu, kata Irjen Pol Nana Sujana, merupakan wujud kepedulian yang diberikan kepada anggota yang mengalami kesusahan dalam hidupnya. Nana menjelaskan, selain bentuk apresiasi atas kinerja yang diberikan kepada anggota, sejatinya pimpinan di kepolisian juga harus memperhatikan kondisi anggotanya. Tidak hanya itu, putra sulung Aibtu Jamaluddin juga difasilitasi untuk bekerja di Kala Group. Lalu seperti apa kondisi Aibtu Jamaluddin? Sehari sebelumnya, Tribun Timur, melihat langsung kondisi kehidupan Aibtu Jamaluddin di rumahnya yang berlokasi di Perumahan Kodam 3, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Berikut kisahnya. Sudah 4 tahun terakhir, ia tidak berkantor di Polrestabes Makassar, akibat sakit stroke yang diderita 2019 lalu. Stroke itu membuat kaki dan tangan kiri, Aibtu Jamaluddin, tidak dapat digerakkan secara normal. Butuh pegangan seperti kursi dan tongkat, agar ia dapat berjalan atau berpindah tempat. Seragam baju dinasnya terlihat tergantung dalam kamar. Mirisnya, kondisi yang sama dialami Aibtu Jamaluddin, juga sama yang diderita istri, Siti Fatimah. Sang istri juga mengalami stroke setahun sebelumnya, 2018. Pasangan 3 orang anak ini, pun tidak dapat beraktivitas secara normal. Hari-harinya diisi dengan banyak berbaring dan duduk di kursi. Untuk mandi dan makan, harus dibantu sang anak. Awas kepala. Sudah blokir, nggak bisa jadi. Ya. Dan pakai kursi roda.
Biar blok semua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kita. Sudah langsung saja buka, Bu. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iya bunda, masih oke. Alhamdulillah. Masih mata. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jamal. Baik, rekan-rekan media, jadi barusan saja kami bersama Pak Kapolda, kemudian Pekerja Utama, dan Kapolres Tabes Makassar tadi melaksanakan ataupun memberikan bantuan perumahan kepada anggota-anggota kami. Jadi tadi ada 2 perumahan yang kami berikan kepada Aibtu Jamaluddin dan aparatur sipil negara Pemda tingkat 1 Pak Sabir ya. Jadi hal ini yang memang kami lakukan pemberian bantuan ini yang merupakan bentuk atau wujud dari program empathy building atau membangun empati atau membangun kepedulian. Jadi di samping kami melaksanakan empati building kepada eksternal dan kepada masyarakat, juga kami memperhatikan juga masalah kesejahteraan bagi anggota kami. Ya memang masih banyak anggota kami yang memang kondisi perekonomiannya yang memang masih kurang. Bahkan mereka masih ada anggota kami yang dengan keluarganya masih tinggal di, bisa dikatakan itu bukan rumah ya, itu gubuk lah, rumah yang tidak layak. Apalagi